illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat dan karunia-Nya yang tak pernah putus dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, maka tidak akan pernah luput kita dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tugas kita adalah bersyukur, dan Allah berjanji untuk menambah nikmat bagi yang bersyukur, dan Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Oleh karena itu bersyukurlah agar nikmat itu senantiasa bertambah dalam kehidupan kita. Salah satu dari nikmat itu adalah iman yang ada di dalam hati kita, kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua mudah-mudahan bisa membuat kita semakin dekat kepada yang memberikan nikmat. Maka selagi kita sehat, gunakanlah kesehatan itu untuk menambah pahala, untuk menambah jumlah kebaikan kita. Ada saatnya nanti kita sudah sakit. Kalau sudah sakit baru ada kesadaran untuk memperbanyak sholat, mungkin sudah tidak bisa. Kalau sudah sakit ingin punya kesadaran pergi ke masjid, mungkin sudah tidak bisa. Oleh karena itu, selagi ada nikmat sehat, maka gunakanlah, dan mudah-mudahan Allah selalu menerima kebaikan kita bersama. Salawat dan salam juga harus kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berupaya untuk mendalami hukum-hukum dan sunnah-sunnahnya, tidak hanya sekedar menjadi ilmu dan wawasan saja, akan tetapi harus berbuah amal. Apa yang sudah kita pahami dari yang diajarkan Nabi haruslah berbuahkan amal dalam kehidupan kita, sehingga amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita melanjutkan kajian maqasid fikih ibadah, tujuan-tujuan, maksud-maksud, penetapan di balik hukum ibadah. Ibadah itu adalah sebuah syariat yang mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hukumnya tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud. Pasti di balik itu ada maksud, dan maksud di sini adalah kemaslahatan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin berikan jawaban terhadap pertanyaan yang dulu masih tertunda, yang hubungannya adalah dengan taharah. Pertanyaan itu dulu adalah, kalau seandainya seorang imam sholat dan ketika selesai sholat dia lupa bahwa dia dalam keadaan junub, apakah harus mengulang sholatnya, dan bagaimana dengan makmumnya? Kalau untuk orangnya kita sudah berikan penjelasan, karena siapapun baik imam maupun makmum, kalau seandainya dia sholat terlanjur mengerjakan sholat tanpa disadari bahwa dia itu dalam keadaan tidak suci, dia berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil,
maka sholatnya tidak sah dan harus diulang. Itu kalau untuk perorangannya. Permasalahannya adalah bagaimana dengan makmumnya. Sekarang imam, orang sudah pulang semua, dia sampai di rumah barulah menyadari bahwa tadinya dia tidak suci. Nah, berdasarkan apa yang saya coba cari dalam literatur yang ada, itu untuk makmum tidak diulang. Untuk makmum tidak ada dipermasalahkan, dan pertanyaan ini pernah juga dipertanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan. Pernah juga pertanyaan yang sama diajukan kepada beliau, dan beliau ketika itu menjawab, untuk imam yang menyadari bahwa dia ternyata tidak suci, maka dia wajib mengulang sholatnya karena sholatnya tidak sah sebab dia tidak suci. Sedangkan untuk makmum tidak ada keharusan untuk mengulangnya karena makmumnya semuanya dalam keadaan suci. Itu sebagai jawaban dari apa yang dulu pernah ditanyakan. Dan setelah saya coba cari, begitulah yang dapat saya simpulkan dari apa yang saya baca. Nah, oleh karena itu makmum tidak. Lagi pula kalau seandainya dibebankan makmum harus mengulang, jangan-jangan si imam tak tahu siapa makmum yang ada di belakangnya. Atau jangan-jangan ada orang yang tiba-tiba mampir saja dia, karena waktu sholat masuk dia mampir ke masjid itu, dia pergi, tidak pernah datang lagi ke masjid itu. Bagaimana cara memberitahukan orang yang seperti ini? Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu tidak mungkin dibebankan hal-hal yang sulit bagi imam. Karena nanti kalau tidak, berarti diminta imam menyampaikan dan mencari semua makmum yang ada di belakang dia. Nah, itu mudah-mudahan dapat dipahami insya Allah. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Dulu kita sudah masuk pada maqasidut taharah. Apa maqasid, tujuan syariat yang ada di balik ibadah taharah. Taharah itu kita sudah paham, maksudnya adalah bersuci baik dari hadas maupun dari najis. Hadas, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Taharah itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ada namanya wudu, ada namanya mandi, dan ada namanya tayammum. Itu beberapa bentuk taharah yang hubungannya dengan hadas. Tapi kalau taharah yang hubungannya nanti dengan najis, maka caranya adalah dengan mengangkat najis itu, membersihkannya. Yang paling tepat cara membersihkan najis itu adalah dengan menggunakan air. Nah, jelas itu kan? Kalau beberapa media yang bisa digunakan untuk bersuci dalam hal kaitannya dengan najis itu adalah bisa dengan air, bisa dengan, kalau dulu pada masa Nabi dengan batu, itu ada istinja. Iza stanja ahadukum falyastanji bisalasati ahjar. Apabila kalian beristinja, kalau menggunakan batu, maka beristinjalah dengan menggunakan batu tiga kali. Dan jangan beristinja dengan tulang, kata Rasul, karena tulang itu adalah makanan ta'amun min ikhwanikumul jin, adalah makanan dari saudara-saudara kalian yang namanya jin. Itu ada dalam hadis. Jadi dilarang untuk menggunakan kalau pakai tulang, itu akan menjadi makanan makhluk lain yang namanya jin. Ini sebenarnya hadis ini menggambarkan betapa Islam itu menghargai bukan hanya manusia. Jadi kalaulah kita mau baca soal saling menghormati, saling menghargai, itu Islam mengajar bukan hanya sesama manusia saja, tapi bagaimana kita menghormati makhluk lain, bahkan termasuk hewan pun kita diminta untuk menghormatinya. Makhluk jin pun diminta untuk menghormatinya. Nah, itu kalau hubungannya dengan najis. Jadi bisa air, bisa batu, bisa tisu,
dan berbagai macam lainnya yang sekarang sudah ada banyak media. Baik, kita akan coba melanjutkannya. Yang baru kita bahas barangkali kaitannya dengan apa yang akan kita dapatkan dengan berwudu ya. Wudu salah satu dari cara bersuci. Dulu dalam hadis Nabi kita sampaikan bahwa apabila seseorang di antara kalian berwudu, maka tetesan air wudu itu akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi tetesan air wudu itu seiring dengan tetesan itu maka berguguran pula dosanya. Maka di antara maqasid at-taharah itu berarti adalah membuat dosa kita bisa terhapus berdasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering-seringlah berwudu. Dianjurkan untuk sering berwudu. Semakin kita sering berwudu, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita yang berguguran. Tapi sekali lagi, jangan ini nanti disalahgunakan seolah-olah nggak apa-apa buat dosa, lalu kemudian nanti ini salah nih cara berpikirnya. Allah berikan peluang pengampunan dosa bukanlah tujuannya agar kita memperbanyak dosa dulu lalu beruntung. Enggak. Berusahalah semaksimal mungkin agar tak terjebak pada dosa. Berusahalah. Tapi kan kita manusia ini kan tidak luput dari kesalahan. Sudah kita usahakan lidah ini terjaga. Jangan hendaknya lidah ini pernah menghibah lagi. Itu sudah kita coba jaga. Tapi kadang-kadang datang teman kita, mulai dia. Pas dia mulai, kita pula yang lebih semangat dari dia menyambung ceritanya. Iya kan? Ini manusia ini memang tempat salah gitu. Dan Allah sangat paham bahwa manusia itu adalah tempat salah. Sehingga bentuk rahman dan rahimnya Allah, bentuk sayangnya Allah itu karena manusia adalah banyak salah, diberikanlah cara agar kesalahan itu bisa terhapus. Yang salah satunya dengan bersuci, dengan berwudu. Maka Allah akan sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Itu ayat yang mengatakan. Karena Allah bilang, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang at-tawwabin, suci secara hati, wa yuhibbul mutatahhirin, dan dia Allah juga cinta kepada orang-orang yang mutatahhirin, ini suci secara fisik. Maka berwudu berarti perbuatan yang dicintai Allah dan membuat kita mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan, kenapa kalau kita berwudu itu yang kita cuci itu adalah anggota tertentu itu aja terus? Saya ingin sampaikan apa yang pernah diucapkan oleh seorang ulama, Al-Fadl Ibnu Shazan. Apa kata Al-Fadl Ibnu Shazan dalam tinjauan maqasidnya, kenapa itu anggota tubuh yang dibasuh? Kalau keluar angin, itu juga yang dibasuh. Kalau kita buang air kecil, wudunya itu juga yang dibasuh. Kita tidak sah sholat kita sebelum kita basuh anggota itu. Bahkan seandainya ada yang tertinggal, maka wudu menjadi tidak sah. Kita cukupkanlah basuh tangan sebelah kanan saja umpamanya, kiri tidak, wudu jadi tidak sah. Coba bayangkan, begitulah sakralnya anggota yang tadi itu doang. Nah, sekarang dipermasalahkan, bagaimana kalau seandainya ada sedikit yang tidak kena air? Kan kadang-kadang orang mencuci kaki itu kan asal-asal aja, kadang kan diletakkan kaki itu di keran air yang sedang jatuh itu, lalu tidak ada yang digosok-gosok sedikit pun. Kadang ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa tidak kena air,
Ada di sebagian buku dikatakan seukuran koin saja, seukuran uang kecil saja. Kalau ada yang tidak kena basah, maka wudunya menjadi tidak sah. Harus kena secara keseluruhan. Nah, apa kata Fadl Ibnu Sadzar? Li'anna al-'abda idza qama baina yadayil jabbar qa'iman yankashifu min jawarihi. Sesungguhnya hamba Allah itu dengan bersuci tadi, idza qama baina yadayil jabbar, apabila berdiri di hadapan al-jabbar, berdiri menghadap yang maha perkasa. Jadi Jabbar di sini maksudnya adalah Allah, karena salah satu dari nama Allah adalah Al-Jabbar. Maka sholat itu sesungguhnya adalah kita sedang menghadap yang suci, menghadap yang Jabbar, yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha mulia. Maka kita harus dalam keadaan suci. Qa'iman yankashifu min jawarihi. Dia berdiri, yankashifu itu terbuka anggota-anggota tubuhnya. Maka wajah ini tidak boleh ditutup sebenarnya. Wanita yang pakai cadar pun dalam sholat dianjurkan untuk dibuka. Apalagi laki-laki. Sekarang muncul pertanyaan, apa hukum sholat pakai masker? Karena corona, ya kan? Karena COVID-19. Kalau kita lihat hukum asalnya, memang harus dibuka hukum asal ini. Tapi dalam kajian fikih itu kan ada hukum asal, tapi ada nanti hukum-hukum yang bisa saja menjadi pengecualian ketika ada kondisi-kondisi tertentu. Maka oleh para ulama, khususnya ulama di masing-masing negara lah, kan masing-masing majelis ulama mereka memberikan fatwa kan, dalam kondisi yang memang menuntut mereka untuk pakai itu dengan tujuan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dapat dibenarkan, maka tidak mengapa, maka insya Allah akan tetap hukumnya sah. Tetapi kalau tidak dia pakai gimana? Kadang-kadang ada orang udah capek pakai masker, kena juga nih. Ada orang enggak ada pakai masker, enggak ada kena. Ya kan? Karena itu semua adalah kehendak dan takdir Allah. Maka kalau tujuannya untuk menjaga hal-hal yang sifatnya madarrah, kemudaratan, maka bisa dibenarkan. Nah, alasan itu membuat hukum menjadi dikecualikan. Tapi sekarang alhamdulillah saya tengok di kita tidak ada lagi, khususnya di kita sekarang ini, di tempat kita ini tidak ada lagi corona covid itu tidak ada lagi kayaknya, atau dianggap tidak ada. Mudah-mudahan memang benar-benar tidak ada lagi, dibebaskan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, mudah-mudahan. Dan kemudian kata beliau, jadi wajah harus dibuka, maka perempuan yang langgaran pakai cadar pun harus dibuka, kecuali dalam keadaan mereka sholat di tempat yang mungkin ada banyak fitnah, tidak tertutup, ruangannya terbuka gitu. Maka kalau ada yang ingin pakai cadar, maka tidak mengapa kalau dia tetap pakai cadar. Maka dulu Aisyah Ummul Mukminin saat dia tawaf dia buka, tutup mukanya itu dia buka. Tapi pas dia nanti melewati banyak laki-laki yang dikhawatirkan akan ada fitnah, maka dia kembali menutup mukanya. Kemudian kata beliau, biwajhihi yastaqbilu wa yasjud. Nah, biwajhihi, dengan wajahnya yang berwudu tadi itu, yang bersuci membasuh wudunya itu, dengan wajahnya itu dia yastaqbil wa yasjud. Dia akan menghadap Allah dan sujud. Jadi kan sujud, kita sujud kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian sholat juga menghadap kepada Allah. Biasanya kalau dibilang menghadap, apa biasanya jadi ukurannya? Wajah.
Wajah itu yang jadi ukuran. Kalau ada orang menghadap gini tapi wajah digini-gini, menghadap enggak namanya itu? Tidak. Walaupun badannya seluruhnya, tapi ketika badannya dibelokkannya, lalu dipandang gini, menghadap enggak tuh? Menghadap. Jadi ukurannya adalah wajah. Dan itu harus bersih. Maka dalam wudu itu yang pertama sekali yang dibasuh adalah wajah. Apa kata beliau lagi? Wa biyadihi yas'alu wa yurahim. Dengan tangannya nanti dia akan berdoa kepada Allah, dia akan meminta kepada Allah. Tidak mungkin meminta kepada Allah dengan tangan yang tidak bersih. Maka orang-orang yang kalau tangannya itu bersih dari berbagai macam noda, maka cepatlah doa itu akan diterima oleh Allah. Tapi kalau tangan orang yang berdoa ini kotor semua, sebentar-sebentar mengambil hak orang lain, sebentar-sebentar menandatangan yang bukan haknya, sebentar-sebentar muncul masalah oleh tangannya, lalu berdoa dia kepada Allah. Gimana mungkin Allah bisa menerima? Berhati-hati betul menggunakan tangan ini agar tidak menyebabkan datangnya dosa. Tapi lagi-lagi ini kan manusia nih. Manusia itu sudah berusaha, dia kayak tadi lah, sudah berusaha betul. Tapi kadang-kadang terjebak oleh kesalahan. Maka beruntung kesalahan-kesalahan seperti itu bisa terhapus oleh wudu. Maka di antara anggota wudu yang dibasuh itu adalah tangan, karena dia akan menggunakan tangan itu untuk memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa bi ra'sihi yastaqbilu fi ruku'ihi wa sujudihi. Dengan kepalanya ini, dengan rambut yang ada di kepalanya ini, yastaqbil, dia menghadap Allah pula fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam rukunya dan di dalam sujudnya. Kan rakaat gerakan sholat itu kalau kita perhatikan betul, itu semua simbol-simbol ketundukan. Orang kalau menghormati orang lain, gimana biasanya? Ada orang yang lagi duduk-duduk lalu lewat, karena kita nunduk-nunduk sambil lewat itu kan. Walaupun kadang tidak harus nunduk-nunduk gitu kan, karena sama orang tidak boleh nunduk-nunduk gitu kan. Tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita orang timur ini memang ada semacam etika yang sudah menjadi kebiasaan dijaga seperti itu. Semacam kita memohon agar tidak mengganggu dia yang sedang duduk. Maka rukuk itu sesungguhnya adalah itu simbol ketundukan kita dan kita sedang menta'zim Allah, mengagungkan Allah. Maka yang kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Karena tunduk seperti itu sesungguhnya adalah ketundukan yang mengagungkan. Maka tidak boleh kita rukuk kepada manusia. Itu kalau kita lihat kebiasaan kerajaan-kerajaan pada masa dulu, asal menghadap rajanya mesti rukuk dulu. Kalau tidak rukuk bahaya. Berarti rukuk itu semacam penghormatan. Rukuk hanya kepada Allah. Nah, ketika rukuk yang kita hadapkan itu adalah kepala kita. Sehingga jadilah kepala ini bagian dari yang harus dibersihkan atau harus diusap pada saat kita berwudu. Ada yang mempertanyakan, kenapa untuk kepala tidak dibasuh? Muka kan basuh semua, sampai ada tetesan-tetesan air yang jatuh, mengalir hendaknya air itu. Jadi dibasuh dan ini ada kesalahpahaman, katanya harus berwudu dengan air yang mengalir. Ada yang salah paham. Jadi maksud air yang mengalir itu adalah mengalirkan air ke wajah kita. Karena kata ghuslu itu artinya adalah sayalanul ma,
Sayalanul ma itu mengairi air, harus ada air yang mengalir, berarti ada tetesan. Seandainya kita basahkan tangan kita ini, lalu kita usap-usap wajah kita, tidak boleh itu, karena tidak ghuslu namanya itu. Itu tidak membasuh namanya, karena tidak ada air yang mengalir. Jadi maksud harus berwudu air yang mengalir itu bukan harus di keran atau di sungai, karena airnya mengalir. Bukan air yang mengalir itu maksudnya, tapi air itu yang harus yang kita alirkan ke wajah kita. Itu maksudnya. Jadi wudu itu sayalanul ma. Tangan juga seperti itu, harus dibasuh tangan itu. Ada air yang menetes. Tapi kenapa untuk kepala tidak ada? Dalam sebuah buku pernah saya baca, yang pertama itu takhfifan wa rahmah, itu untuk meringankan kita, dan sayangnya Allah, kalaulah sempat kepala dibasuh seperti muka, gimana kira-kira kita dalam berwudu? Kalau samula cara membasuh kepala itu muka, kalau muka kan udah ambil ayu kan, bahkan basiram cendiko apa bagian. Kalau seandainya untuk rambut seperti itu, apa kira-kira yang terjadi? Mandi jadi kan? Jadi takhfifan wa rahmah, itu meringankan dan bentuk sayang Allah. Nah, yang kedua, rambut tidak banyak dosa, tidak sama aja matur. Kalau matur nampak langsung dia kan, matur dia memandang. Kalau telinga dia langsung yang itu. Kalau lidah ini yang langsung berucap. Nah, jadi untunglah untuk kepala itu tidak seperti muka dan tangan. Dia kan wamsahu biruusikum. Arti ruus itu, ra'sun itu arti secara bahasa itu kepala. Kalau rambut sya'run dalam bahasa Arabnya. Tetapi yang dimaksud dengan ra'sun di sini itu rambut sebenarnya. Karena memang artinya adalah kepala, tapi maksudnya adalah apa yang ada di kepala. Nah, ternyata menggunakan bahasa ra'sun di sini agar mencakup untuk semua orang. Contohnya begini, kalau seandainya memang diartikan hanya rambut saja, bagaimana cara berwudu kalau orang yang botak? Aku ada sanksi. Bapak cara. Maka ketika disebut ra'sun, tidak pun ada rambut, maka adalah tempat tumbuhnya rambut. Dalam tahallul juga disebut ra'sun, kan wahliku ru'usakum, cukurlah, tidak mungkin cukurlah kepala kan, pasti rambut kan, maka ru'us itu rambut. Tapi bagaimana cara tahallul orang yang botak? Nyapai umroh lah, selesai tawaf, selesai sa'i, tahallul, botak mana buku di bagian? Iya kan? Nah, kalau memang seperti itu, dia tinggal melewatkan pisau silet itu, lewatkan aja sedikit. Lewatnya harus begini, bukan begini. Kalau cendeko, innalillah ya. Tapi dilewatkan sebagai tanda dia bertahalul. Nah, jadi balik kita ke ini. Wa bira'sihi yastaqbilu fi ruku'ihi wa sujudihi. Dengan rambutnya tadi dan dengan kepalanya dia menghadap Allah dalam ruku dan dalam sujudnya. Wa birijlaihi, dan dengan dua kakinya, kan yang terakhir dua kaki kan, wa birijlaihi, dan dengan dua kakinya yaqumu wa yaq'ud, dia bisa berdiri tegak menghadap Allah dan dia juga duduk
ketika dia duduk sholatnya itu di atas dan dengan menggunakan kakinya. Kalaulah kita tengok dari semua anggota wudhu tadi, itu semuanya adalah hal-hal yang punya fungsi masing-masing di dalam menghadap Allah pada saat dia mengerjakan ibadah yang namanya sholat. Maka apapun kesalahan hadasnya nanti, kalau dia hadas kecil, apakah karena buang angin atau dia buang air kecil, maka berwudunya tetap dengan membasuh seluruh anggota yang tadi itu. Nah, jadi ikhwati fillah, nampak oleh kita betapa memang hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang sudah Dia atur. Kalau untuk mandi, nah, karena ada wudhu, ada mandi. Mandi itu sebagai mengangkat hadas besar, membasuh seluruh anggota badannya, bukan anggota wudhu, seluruh tubuh dia, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini tujuan pertamanya sama, karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dia harus menghadapnya dalam keadaan suci. Dan karena dia hadasnya hadas besar, maka dia wajib mandi. Tak cukup hanya dengan berwudu saja. Kenapa harus membasuh seluruh tubuh? Ada maqasid yang hubungannya dengan Allah, karena kita menghadap yang suci, tapi ada hubungannya nanti dengan diri kita sendiri. Dengan membasuh seluruh anggota tubuh, bagi orang-orang yang sedang berjanabah, orang yang sedang junub, itu yang benar-benar akan memberikan kebersihan pada fisik dia. Mungkin ada kotoran-kotoran di kaki dia, ada di paha dia, ada mungkin di kehormatan dia. Semua itu diminta untuk dibersihkan secara keseluruhan. Tidak boleh ada satupun yang tidak kena oleh air. Masuk waktu isya. Baik, karena waktu isya sudah masuk, kita akan coba dulu, kita jawab dulu suara azan. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan setelah. Biar nanti tidak pula kita mengumandangkannya sebelum masuk, karena azan itu kan artinya adalah al-i'lam. I'lam itu memberitahukan masuknya waktu, sehingga haruslah azan itu setelah benar-benar masuk waktu. Coba kalau seandainya kita azan di waktu subuh sebelum masuk waktu, sementara ada orang yang sedang bersahur, ya kan? Kan salah kita kan? Nah, karena kalau sudah masuk waktu, kalau sudah azan, berarti sudah masuk waktu dan tidak boleh lagi untuk bersahur. Sementara dia menyelesaikan separuh dari sahurnya. Baik, jadi ada wudhu, ada mandi, dan kedua hal ini merupakan ketentuan agama dalam persoalan suci. Namun pada saat dua hal ini tidak bisa dilaksanakan, dikarenakan oleh keadaan tertentu mungkin karena sakit, atau karena tidak ada air, atau ada air tapi sepertinya tidak ada. Nah, yang pernah dicontohkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab fikihnya, seperti tidak ada air itu contohnya begini. Ada air, ada sumur, tetapi di situ ada binatang buas yang kalau kita datang kita akan diterkamnya. Berarti sama dengan tidak ada air. Ada sumur, di dalamnya ada air, tetapi kehabisan akal untuk mengambil air itu, tidak dapat cara mengambil air itu. Berarti sama dengan tidak ada air. Nah, jadi sakit tidak bisa kena air, atau memang tidak ada air, atau dihukumkan seperti tidak ada air, maka digantilah mandi dan
wudu tadi dengan bertayamum. Nah, nanti akan ada insya Allah kenapa harus bertayamum dan kenapa bertayamum itu harus dengan tanah atau dengan debu. Coba kalau seandainya bertayamum pakai emas katanya, iya kan? Yang tidak punya ome, yang banyak ome, tidak kan mau minjam dulu. Jadi itu buat hendaknya kan. Nah, tapi karena dengan adanya bertayamum dengan tanah, siapapun bisa bertayamum. Itu salah satunya. Nanti insya Allah kita sambung. Masuk waktu. Nah, kita jawab dulu suara azan. Insya Allah kita sambung setelah azan. Fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tadi sudah kita katakan bahwa apabila dua hal tadi tidak bisa dilakukan, wudu dengan mandi, maka sebagai gantinya adalah dengan bertayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiban.
maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang suci, atau kita sering mengartikannya debu yang suci. Sa'idan ini ada di antara maknanya adalah tanah, turaban tahiran. Tapi ada di antara maknanya dalam mazhab Maliki itu dimaknai sa'idan itu dengan batu yang memang bukan buatan manusia. Jadi dinding ini tidak sa'idan ini karena sudah buatan manusia. Tapi kalau masuk agak ke Sungai Kampau itu ambil batu itu sa'idan. Maka kalau kita pergi ke Maroko, coba ya jalan sekali masuk ke Maroko. Masuk ke masjid Maroko tuh. Rata-rata di masjid Maroko pasti di dalamnya ada batu. Ambo pertama nengok ikut tuh apa lah batu. Ambo sanggup untuk menahan lapi kalau ada angin. Rupanya itu untuk tayamum. Jadi siapa di antara mereka yang mungkin dia sakit, tidak bisa beruduk dengan air yang ada di situ, dia tinggal nengok aja batu. Ada batu enggak? Pergi dia ke batu tuh yang maka batu di Masjid Hasan Al-Thani hilang, dicuri doang. Nyancak banget. Di Hasan Al-Thani itu kan Masjid Hasan itu masjid raja kan, memang dibangun sebagus mungkin, bisa hilang. Jadi oleh mazhab Maliki sa'idan itu dalam artian seperti itu. Tetapi dalam mazhab yang lain itu diartikan turaban tahiran, fatayammamu sa'idan thayyiban. Bertayamumlah dengan menggunakan itu. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa bertayamum seperti itu yang dianjurkan, padahal apakah debu itu akan bisa membersihkan kita? Awak mandi mau kalau pakai air jelas bersih. Kini pakai tayamum bersih enggak dengan tayamum? Enggak kan? Secara zahir tidak. Hanya suci secara hukum. Jadi itu suci secara hukum, tapi bukan suci secara hakikat. Sehingga nanti orang yang sakit yang tidak bisa mandi tadi, kalau dia sudah bisa mandi, wajib kembali melakukan mandi itu. Tidak cukup dengan tayamum kemarin itu. Tayamum itu hanya untuk membuat kondisi dia dihukumkan suci karena dia ingin mengerjakan sholat. Lalu apa maksudnya? Nah, yang pertama, maqasidut tayammum. Yang pertama itu adalah li'alla yanqati'at taqarrubu ilallahi fi halim minal ahwal. Agar supaya pendekatan diri kita itu tidak terputus, pendekatan diri kita kepada Allah tidak terputus ketika tidak ada air. Jadi kalau tidak ada air, solusinya meninggalkan sholat? Tidak. Jadi tidak ada air, tidak sholat? Tidak. Tidak ada air, maka bertayamum. Tapi tidak ada air maksud itu setelah dicari. Jangan mati ayu di keran kan? Tidak ada ayu langsung tayamum. Tidak. Setelah dicari dan memang tidak ada. Nah, mungkin di masjid tidak ada, terputus airnya. Apa langsung bertayamum? Tidak. Jadi setelah dicari. Kalau ke awak tak terbayang tak ada tayamum dulu kan, mati listrik juga itu kampung jangan tayamum dulu sudah. Kalau mati listrik juga apa tayamum pak ya, tak ada air di rumah itu kampung itu. Nah jadi maka ketika diturunkan Islam itu di Arab sempurna semua contoh itu. Kalau sampai di awal mungkin turun syariat pertama orang tidak rapi mau ambil contoh orang tidak ada air, tidak ada hujan seminggu paling lamanya sudah tutur ya kan. Kalau di Arab itu bisa-bisa setahun itu hujan kadang 3 kali 4 kali.
Nah, jadi ketika dibahas persoalan tayamum, nampak oleh kita tidak ada air. Dulu memang sebetulnya di padang pasir itu seringkali tidak ada air atau kehabisan air. Nah, agar ketaatan kita kepada Allah tidak terputus hanya disebabkan oleh tidak ada air. Tidak pun ada air, oke, ini solusinya oleh Allah. Silahkan kalian bertayamum, ambil debu yang suci, sehingga kalian dihukumkan suci. Maka maksud yang kedua, li ayyash'ura ahadun ala annahu ala tahara, supaya seseorang itu merasa tenang jiwanya karena dia dihukumkan dalam keadaan suci. Nyaman awak sholat karena awak suci, padahal awak tidak berwudu, cukup dengan debu saja, tapi jiwa kita tenang karena dihukumkan suci. Sebab kalau kita beribadah kepada Allah dan kita yakin tidak suci, tidak nyaman. Kada dulu awak contoh kan, umpama awak sholat batal wudu awak de malu so kalau mana ndaknya nak pai meninggalkan sabda dek malu tadi. Nya batal wudu apa? Sadarnya sedang batal wudu, nyaman tak pikirannya dalam salat? Pasti tidak. Yakinlah itu coba. Jangan dia coba. Enggak maksudnya pasti akan tidak nyaman. Karena dia sedang menyadari bahwa dia tidak suci dan dia tahu kalau salat itu harus. Nah, bagaimana cara menghilangkan perasaan tadi itu agar dia nyaman? Itulah dengan tayamum. Kalau sudah bertayamum, walaupun dia tidak mengangkat secara hakiki hadas itu, tapi yang penting nyaman perasaan dia saat beribadah, saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kenapa harus dengan tayamum? Kenapa harus dengan tanah? Yang pertama, at-turabu aslul insan. Tanah itu asal manusia. Jadi awalnya asalnya dari tanah. Adam dulu pertama kali dari tanah, diciptakan oleh Allah. Jadi kembali kepada tanah mengingatkan kita kepada asal kita. Maka semakin taat kita karena kita ingat dengan asal kita dari sesuatu yang tidak berharga. Yang kedua, annat turaba fihi ma'na tadallul. Pada tanah itu ada makna-makna ketundukan, makna-makna tadallul, penghinaan diri kita ada pada tanah. Maka kalau tahu orang tua semua ndak juga sadar-sadar lah. Ndak juga sadar lah bangun tanah. Ini kan itu ya. Apa yang sampai lah bangun tanah? Berarti di tanah ini ada sesuatu makna tadallul, makna kehinaan adalah Tuhannya, Allah-Nya. Jadi ada. Maka mengingatkan kita kepada sesuatu yang bisa membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanah itu adalah asal manusia dan ada nanti taqarrubul ma'na bainal ma'i wat turab. Ada nanti titik temu makna antara tanah dengan air. Li'annal ma' sababul hayah. Karena air itu adalah penyebab kehidupan, sedangkan tanah asal dari kehidupan. Jadi tanah aslul hayah, asal kehidupan, sedangkan air sababul hayah, penyebab kehidupan. Tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Dalam Al-Quran dikatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala-galanya hidup dengan air. Jadi sababul hayah itu air, sedangkan aslul hayah adalah tanah. Disinilah titik temu antara air dengan tanah. Sehingga kalau tidak ada air maka diganti dengan tanah. Baik, ikhwati fillah, ini akan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak kita lanjutkan sedikit. Yang berikutnya, kenapa diganti dengan tayamum pakai tanah? Raf'ul haraj wa taysir.
Karena itu mengangkat kesulitan dan memberikan kemudahan alal mukallaf, bagi para mukallaf. Maka tadi saya katakan sebelum azan tadi, coba kalau seandainya bertayamum itu dengan emas, banyak yang mungkin sulit. Kalau telah diminta kita bertayamum dengan sesuatu yang sulit untuk didapat, maka akan kesulitan kita mentaati Allah. Tapi ketika dikatakan bahwa bertayamum itu dengan menggunakan tanah, dan tanah itu sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan. Dimanapun kita berada, di situ akan ada tanah, dan di situ akan ada debu. Maka dimintalah kita sekedar untuk menepuk tanah itu dengan telapak tangan kita. Tidak pula perlu harus ada debu, bahkan boleh pula diembus dulu itu agar hilang debu-debunya, kemudian baru letakkan di muka. Jadi benar-benar sekedar untuk memberikan kenyamanan kita. Karena ditempelkan pun tanah di muka kita tidak akan menjadi bersih. Tapi begitulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga takriru hurmatis salat. Takrir hurmatis salat wa ta'zimu sya'nis salat. Itu menggambarkan betapa sholat itu memang sesuatu yang sangat agung, yang sangat mulia, yang tidak boleh dikerjakan kecuali orang yang dalam keadaan suci atau orang yang dihukumkan suci. Karena sholat itu syarat sahnya adalah suci. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian kecuali kalau dia sudah berwudu. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah beberapa hal yang masuk dalam kategori maqasidut tayammum sebagai penyempurna dari kajian taharah yang sudah kita mulai pada pertemuan yang sebelumnya. Maka nampak oleh kita kedudukan tayamum itu betapa besarnya bagi jiwa kita pada saat kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena membuat perasaan kita merasa suci dan nyaman kalau kita sudah menghukumkan diri kita dalam keadaan suci. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Bertayamum? Iya, seperti apa bertayamum diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di antaranya ada pada riwayat ketika Rasul mengajar Ammar ibn Yasir bertayamum. Karena sebelum itu Ammar ibn Yasir itu dalam keadaan junub, cuma dia tidak bisa mandi. Ammar ini mengira kalau seandainya tayamum sebagai ganti mandi kan membasahi seluruh tubuh. Sekarang gantinya tayamum. Dikira oleh Ammar ini tayamumnya juga dengan guling-guling di pasir. Guling-gulinglah dia di pasir itu sebagai tayamumnya. Disampaikan itu kepada Nabi. Dipanggillah Ammar itu oleh Rasul. Kata Rasul begini, ya Ammar, innama yakfika hakaza. Sesungguhnya cukup bagi kamu melakukan begini saja. Fadaraba darbatan wahidah, maka Nabi menepuk tanah sekali dengan tangannya. Bahkan dikatakan Nabi wanafakha fihi, Nabi menghembus. Kemudian Nabi mengusap muka sekaligus tepuk satu tadi juga untuk tangan dan sampai pergelangan tangan. Jadi kalau mau kita coba, umpamanya kita tepuk ini, lalu kita kalau ada nampak tanah di sini ya boleh dibuang, enggak apa-apa. Kemudian kita usap mulai dari kanan, enggak apa-apa, dimulai begini sampai ukurannya sama dan batas wudhu itu untuk mukanya sampai sini. Sekali diusapkan, kemudian langsung pada tangan yang kanan dulu, setelah itu baru yang kiri.
Walaupun ada dalam riwayat yang lain, karena sebagian ulama mengatakan 2 kali, sekali untuk muka, lalu ditepuk lagi sekali untuk tangan. Nah, ada dua pandangan. Namun nampaknya yang lebih kuat adalah dengan sekali saja, karena di hadis tadi dikatakan fadaraba darbatan wahidah, dan itu saat dimana Rasul mengajar Ammar bin Yasir untuk bertayamum. Kira-kira seperti itu. Allahu a'lam. Ustaz, menyentuh perempuan yang bukan muhrim sesudah berwudu batal. Iya kan? Menyentuh perempuan yang bukan muhrim iya. Sesudah kita berwudu batal. Dalam sebuah mazhab seperti itu. Sesudah itu yang jadi pertanyaan, bagaimana kita sudah berwudu, lalu menjumpai rambut perempuan di masjid misalnya, ambil, apakah itu membatalkan wudu? Iya. Yang pertama yang perlu dijelaskan, kedudukan membatalkan disebabkan oleh bersentuhan. Di situ tidak disepakati bahwa bersentuhan seperti itu langsung dihukumkan membatalkan wudu. Karena dalil mereka sama. Aula mastumun nisa, atau mereka lamastumun nisa, kalian menyentuh atau bersentuhan. Diartikan lamastum di situ oleh sebagian dengan bersentuhan. Tapi oleh sebagian lamas di situ bukan bersentuhan, tapi adalah dengan al-jima, berhubungan suami istri. Karena lamasa itu dalam ilmu saraf itu faidahnya lil musyarakah. Jadi fa'ala yufa'ilu, lamasa yulamisu. Kalau musyarakah itu pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang yang secara sengaja. Kalau secara sengaja bersentuhan, tentu ada maksud. Nah, apakah masuk di situ bersentuhan dengan tidak ada sengaja atau tidak? Nah, disinilah persoalan itu. Maka nampaknya yang lebih kuat dalam persoalan ini adalah bersentuhan yang membatalkan tadi itu, bersentuhan yang diikutkan dengan syahwat. Bersentuhan tapi diikutkan dengan syahwat. Kalau seandainya tanpa disengaja, seperti dalam keadaan tawaf, orang tawaf beramai-ramai, lalu kadang-kadang sulit untuk menghindar bersentuhan, tersentuhlah oleh dia, yang seperti itu tidak masuk, tidak membatalkan. Nah, tapi memang kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu sepertinya dikatakan bersentuhan secara umum, lalu pengecualiannya ada pada saat tawaf. Namun karena ada perbedaan, tentu ada pada ulama yang mencoba untuk mencari tahu mana yang lebih kuat. Jadi kalau bersentuhan yang diikutkan syahwat, berarti ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan inilah yang membuat dia menjadi batal. Lalu kalau sudah seperti itu, ketemu dengan rambut, tidak ada persoalan lagi, apalagi dengan rambut. Sedangkan bersentuhan yang dimaksud dari itu adalah dengan kulit. Bersentuhan kulit dan kulit, karena itu yang akan menimbulkan syahwat. Maka seperti yang dicontohkan tadi, diangkat, berarti sudah pasti tidak membatalkan wudu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Kalau dengan perjalanan kalau nambo pernah dapat itu pulang untuk dia dicek cukup dengan menyentuh sepatu oke. Jadi cukup dengan menyentuh. Iya. Itu kalau dalam fikih itu babnya mashul khuffain. Mashul khuffain itu menyapu
dua sepatu. Ada memang itu ketentuannya, dibolehkan untuk menyapu dua sepatu itu bagi orang yang sedang safar selama kalau nggak salah 3 hari. Boleh dia untuk menyapu, artinya dia berwudu, tetap berwudu, bukan sepatu itu aja begini kan. Tetap dia berwudu tapi pas bagian kaki nanti dengan sepatu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama, sepatu itu harus menutup mata kaki. Yang kedua, dia memasukkan dan memakai sepatu tadi sudah dalam keadaan suci. Maka sudah aman sebenarnya kakinya kan? Karena dia sudah dalam keadaan suci. Itu ada hukum bagi musafir. Tapi ketika kita ingin mudah untuk menggunakan dan membuka sepatu itu, nggak apa-apa dibuka. Tapi kalau mau diamalkan yang tadi itu, kalau lengkap syaratnya, silakan. Kalau memang ketentuan tadi ada pada kita, sepatu yang menutup mata kaki, kemudian dimasukkan sudah dalam keadaan bersih, basuh muka, tangan, rambut, lalu usap sepatu. Itu ada babnya dalam kajian fikih. Cuma kita jarang untuk mengamalkan karena nanti kita akan sholat buka sepatu, berarti tidak bisa. Masa masuk masjid pakai sepatu? Berurutan itu Pak, jadi untuk mengulang untuk dia tadi nanti sepatu cinta sepatu kita terbuka dan tadi tidak mantap setelah bisa sepatu. Ya dulu batal. Pertama dalam perjalanan menuju untuk Batal. Nah, dengan batalnya wudu itu berarti dia wajib berwudu lagi. Itu yang pertama harus dipahami. Lalu kemudian ada sepatu. Dia tidak berwudu karena cuma sepatu aja beginian. Itu tidak bisa. Menegur itu salah. Apalagi kalau dibuka ya sepatu itu kan. Yang usap sepatu tadi itu dia sholat dengan menggunakan sepatu itu, maka dia tidak perlu buka lagi. Tapi kalau dia usap sepatu itu buka sepatu sudah tuh, tidak bisa. Nyekat buka aja namanya. Ya. Jadi kalau seperti tadi udah pasti salah itu arahannya itu. Yang jelas kalau itu batal maka berarti wajib diulang itu. Ulanglah itu dari awal, muka, tangan. Cuma pas nanti karena kita sudah musafir, kita pakai sepatu, ada memang babnya. Babnya adalah mashul khuffain, bab mengusap dua sepatu. Tapi sepatu setelah diusap tidak dibuka, dipakai dalam sholat, bisa seperti itu. Itu kayak seperti orang pakai khuf itu kan, khuf itu bukan. Itu kayak orang dalam berperang itu kan. Dulu Nabi sholat pakai sandal kan biasa kan. Cuma di kita sekarang tidak mungkin lagi untuk mengamalkan sunnah sholat pakai sandal. Gitu wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Hanya cukup untuk minum, tidak ada untuk berwudu, pakai tayamum. Begitulah sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Allah siap dia untuk menggugurkan haknya. Kan menggugurkan hak Allah itu kan. Daripada kalian tidak minumnya, minumlah kalian itu. Digugurkan haknya dari Allah Ta'ala. Tidak usah berwudu, tapi boleh bertayamum. Bahkan seandainya ada air yang hanya cukup untuk minuman ternaknya aja, kalau dipakai wudu bahan, tidak minum kambiong berdarah, tayamum. Coba bayangkan, begitulah rahmat dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh. Silakan. Dalam kita itu kan 3 kali 1, 2, 3. Kita sekarang kita itu lama 1, 2, 3 salah. Ada di keraguan asal tangan 1, 2, 3 itu bukan itu. Salah seperti itu. Pertama, yang kedua, di dalam kita mandi junub, saya pernah baca hadis bahwa kita setelah membasuh organ kemaluan, kita usap ke batu. Batu yang mana nih? Apakah batu yang diciptakan oleh Allah atau batu manusia tadi? Allah.
Iya. Wudu itu sunnahnya satu. Kalau satu itu sudah membasahi semua tangan, itu sudah cukup secara hukum sahnya. Tapi sunnahnya nanti adalah 3, dianjurkan untuk 3 kali. Rasul membasuh anggota tubuhnya 3 kali. Kan banyak yang 3-3 itu sebagai ketentuan Nabi kan, sunnah Nabi kan. Maka ketika kita umpamanya pakai keran, awalatan tangan di keran, lah basah sodo, berarti anggap itu 1. Nanti sekali lagi membasahi semuanya, berarti sudah 2. Nanti dibasahi lagi, kemudian berarti sudah 3. Bolehkah seperti itu? Ya boleh. Sekaligus begitu. Ada kadang dengan kaki 3 kali. Kalau sekali nggak 3 nomor. Boleh seharusnya sekali tapi 3. Iya kan? Jangan mempersulit diri dalam ibadah. Saya sering kali mengingatkan, jangan mempersulit diri dalam beribadah. Karena banyak sekali orang yang mempersulit diri dalam ibadah. Ada hal-hal yang diajarkan oleh Nabi secara mudah, amalkan, ambil mudah-mudahan itu. Kalau kita persulit nanti dalam ibadah ini, nanti kita capek sendiri. Wadah salam juga. Ingin kadang asal-asal sembrono lah. Kadang dulu pakai muko deh, alun ulang lo boleh. Sama dengan takbir sholat kan, kalau cuma masuk niat dulu kan. Ada ulang-ulang tuh, itu mempersulit diri. Padahal ketika di hatinya sudah ada, dia tegak. Sekarang ada imam, kita mau sholat isya nih. Tidak mungkin buat tegak kan untuk sholat subuh kan? Pasti isya. Kita tegak di situ, hati kita mengatakan saya akan sholat isya, itu udah cukup. Kok kadang kata-kata amal, lo bagaimana? Menghadap kiblat, ya lah, menghadap kiblat. Imamnya besar-besar imam itu bagaimana? Terdekat kesalahan imam apa ya? Itu namanya mempersulit diri. Niat itu mahallu al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. Dan begitu mudah Rasul mengajar para sahabat dalam persoalan niat. Nah, makanya yang tadi itu tidak pula sibuk-sibuk kita ada atau kan basuh kan kita bisa memperkirakan itu kan dalam basuhan kita. Kalau saya ambil gayung, ambil air, dianjurkan untuk tadlik itu menggosok-gosok. Itu ada analisa akupuntur, ahli akupuntur katanya orang berwudu kalau dia gosok-gosok tangan anggota wudunya itu sehat. Akupuntur kan tuh kojo. Itu katanya bisa memberikan kesehatan. Maka ibadah wudu itu akan memberikan kesehatan kepada, walaupun Nabi tidak ada masalah kesehatan itu kan, tetapi dia menganjurkan untuk melakukan itu. Nah, sedangkan yang kedua, ya batu, bisa batu kerikil, bisa batu apa, tapi kalau sudah di dalam kamar mandi, tak apa aja batu lah. Karena sudah ada air. Kalau sudah ada air, tidak akan ada yang bisa membersihkan sesuatu melebihi air. Jadi ketika ganti lo jadi tisu atau apa segala macam, tuang barat. Kalau barat diganti jadi tisu deh. Padahal air pasti akan lebih membersihkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Adalah membasuh dengan maksudnya istinja tadi. Kalau istinja tentu dengan membasuh, tapi tidak menyiram dalam artian lo mandi langsung. Apakah boleh disiram? Ikutkan dengan menggosok.
ikutkan dengan menggosoknya. Itu bisa diambil dari riwayat ketika Ali bin Abi Thalib menyuruh Mikdad untuk bertanya kepada Nabi. Jadi Mikdad itu kan kawan Ali bin Abi Thalib. Ali malu bertanya itu ke Nabi. Masalahnya Ali kok menantu Nabi. Nah, persoalan bahwa ahli ini adalah inni rajulun madza. Saya ini kata ahli orang yang kadang sering keluar mazi. Kalau mazi kan tak sama dengan mani. Kalau mazi cukup dan berwudu. Kalau mani wajib mandi. Nah, Mikdad lah yang bertanya kepada Nabi. Nah, ketika itulah Rasul memberikan penjelasan, cukup dia membersihkannya. Kalau membersihkannya tentu dengan cara menggosoknya. Karena itu yang membuat kita yakin bahwa itu sudah bersih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, mungkin sekira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan majelis kita bisa memberikan kita ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk bersemangat mengamalkan ilmu yang kita dapat. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya dengan maqasid ibadah. Kalau kita rasa cukup pada persoalan taharah ini, berarti kita bisa masuk pada maqasidus salah, maqasid yang ada di balik semua pelaksanaan ibadah salat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.